terjadi di tahun 2018 itu, Ketua KPK-nya Malaysia, Tan Sri Abu Qasim diancam hukuman mati oleh Najib karena dipandang berkhianat karena membuka kasus M1MDB, deputi penindakannya di Malaysia, kemudian juga dipaksa keluar, dan beberapa orang juga diganti. Yang menarik adalah 92 tahun dia harus terjun, bahwa Najib diturunkan karena ngajarin korupsi, kurang lebih begitu. Akhirnya dia pun berakrobat dengan Pakatan Harapan dan musuh politiknya sekalipun Anwar Ibrahim untuk mengalahkan Najib. Tapi saya melihatnya adalah motivasi terkuat dari Mahathir Muhammad adalah bahwa korupsi mulai merebak. Makanya ada video tahniah pada Indonesia, tahniah pada Malaysia itu, karena lebih korup dibandingkan Indonesia. Tahun 2018 Mahathir ambil alih kekuasaan, langsung melesat 6 poin, 47 ke 50. Apa yang dia lakukan? Ini menarik. Yang pertama, Ketua KPK yang diancam hukuman mati dijadikan tangan kanan Mahathir Muhammad, memimpin beberapa menteri di Pakatan Harapan itu untuk membuat kebijakan-kebijakan anti korupsi. Deputi penindakan yang dipaksa keluar dijadikan Ketua KPK. Berapa pejabat di KPK-nya Malaysia dijadikan menteri-menteri di pemerintahnya Mahathir. Larangan anggota politikus memimpin BUMN atau komisaris BUMN atau government related company. Atau kemudian banyak sekali perbaikan-perbaikannya luar biasa, termasuk mengawal kementerian dan BUMN dengan orang-orang yang berintegritas. Hasilnya seperti itu. Jadi kalau kita bertanya, cari yang negara yang mirip, Indonesia perkembangannya lebih bagus. Tapi juga masih di angka 40 itu tadi. Jadi kesimpulan dari Transparansi Internasional bahwa mestinya sudah di jalur benar, tapi perlu cepat dan bertenaga. Kita kan tanggung, serba tanggung itu. Nah, yang menarik bahwa 36% kasus yang ditangani KPK itu atau 397 perkara itu pejabat politik, termasuk dari 27 provinsi. Kalau data ICW menggabungkan dengan data yang ada di kepolisian dan kejaksaan, ada 253 kepala daerah, 503 anggota DPR, DPRD menjadi tersangka dari 2010 sampai 2018. Kemudian walaupun skornya itu tadi saya bilang membaik, terbaik dunia, tetapi kalau kita lihat yang terburuk angkanya di IPK itu adalah urutan politik, nama rule of law, penegakan hukum. Kemudian yang nomor 2 ini agak mengkhawatirkan karena BPS itu melakukan survei tiap tahun dan skor dimensi persepsi itu turun dalam 2 tahun terakhir dari 3,86 ke 3,68. Ini karena kan masyarakat tidak merasa bersalah menerima uang money politik dalam pilkada, dianggap biasa saja. Walaupun itu pidananya hukumannya 3-6 tahun, mereka menganggap saya sesuatu yang wajar. Sehingga skor dari BPS itu cukup jujur menggambarkan 2 tahun terakhir ada memburuknya persepsi masyarakat terhadap money politik. Politik mahal yang ujung-ujungnya duit ini disebabkan bukan sekedar biayanya yang mahal saja, tetapi pendanaan negara tidak memadai. Dulu itu Partai Demokrat sebagai pemenang dapat 2 miliarnya nggak nyampe itu, bayangin. PDIP sebelum KPK mengeluarkan kajian sehingga naik dari Rp108 per suara menjadi Rp1.000 per suara, 2 miliarnya juga nggak nyampe itu. Bayangkan 2 miliar partai untuk beli bendera aja udah nggak cukup. Merah putih saja udah nggak cukup untuk seluruh ranting. Maka kita mengusulkan bahwa pendanaan itu bisa diambilkan dari APBN demi menyelamatkan yang lebih besar. Kemudian yang ketiga adalah rewarding pejabat politik itu rendah. Jadi bupati, wali kota yang diperebutkan itu gajinya 6,4 juta. Kalau dia mungut pajaknya itu sampai 2,5 triliun itu dapat 6 kali gaji lagi setiap bulannya. Kalau 2,5 triliun sampai 7,5 triliun dapat 8 kali gaji. Kalau di atas 7,5 triliun dia dapat 10 kali gaji. Ya paling banter 100 sampai 150 juta. Padahal yang dia keluarkan untuk pilkada 20 sampai 30 miliar. Taruhlah 100 juta itu sekitar 6 miliar dia dalam 5 tahun itu. 6 miliar dia dapatkan sementara dia keluarkan sudah 30 miliar. Duitnya dari mana? Mengembalikan tadi. Baru mengembalikan itu sudah korupsi, untuk mencalonkan lagi ya korupsi lagi. Maka nggak habis-habis itu nanti bupati wali kota. Kemudian menteri yang bergengsi itu gajinya cuma 19,6 juta. Wapres 40 juta, presiden hanya 69 juta. Jadi nggak rasional, sementara BUMN dan lainnya gajinya besar. Nah solusinya tentu kebalikan dari peristiwa tadi. Biaya politik harus terjangkau dong. Gitu kan. Threshold itu juga mempengaruhi biaya politik. Kemudian sistem demokrasi internal juga mempengaruhi biaya. Kalau misalkan diputus oleh yang pusat saja DPP, maka maharnya bakal yang di pusat itu. Tetapi kalau di bawah, maharnya bisa di bawah. Yang menarik, KPK Hong Kong itu punya pegawai 1.400, hampir sama dengan pegawai KPK saat ini. Tetapi yang menarik, di Hong Kong itu 1.000 dari 1.400 itu adalah penyidik. Sementara di KPK di Indonesia itu 1.400, penyidiknya cuma 100, jaksanya nggak nyampe 100, penyelidiknya nggak nyampe 100. Jadi bisa dibayangkan pengaduan begitu banyak, orang putus asa itu. Pengaduan saya nggak di follow up.
Ya kurang orang sebenarnya. Sebenarnya kalau dari kewenangan, KPK kan berwenang menangani penegak hukum. Di jalan orang terima tilang tuh suap tilang bisa kita tangkap karena yang terima penegak hukum. Tapi karena 100 orang, sementara yang pengaduan tuh ada yang menteri, ada yang bupati, masa mau milih yang di jalan? Ada prioritas. Kemudian yang sisanya kemana? Inilah sebenarnya kalau negara ini sudah membuat undang-undang bentuk KPK, mestinya harus dicukupi itu sumber daya. Kalau dari data ini kan penegak hukum relatif kecil dibandingkan dengan pejabat tinggi kan. Yang merah itu pejabat politik, swasta paling tinggi, tapi kalah dengan politik. Kalau dilihat itu polisi 2, walaupun 2 itu jenderal bintang 2 dan bintang 1 simulator, kemudian jaksa ada 10, pengacara 12, hakim ada 22. Jadi dari komposisi ini bisa terlihat kalau kita bandingkan dengan KPK yang di negara lain ya, Singapura, Hong Kong, Brunei, Malaysia, komposisinya berbeda. Jadi korupsi di sektor publik makin sulit dicari karena ya mungkin sudah berubah. Bukan sulit ini ya, makin canggih, tapi memang sedikit. Yang paling banyak trennya adalah korupsi swasta di negara-negara tersebut. Dan kalau urusan penegak hukum, di awal-awal mereka itu sudah habis-habisan fokus pada penegak hukum. Itu satu. Artinya apa? Kalau Indonesia ini pengen cepat memberantas korupsi, fokus di penegak hukum. Karena kalau penegak hukumnya korup, integritasnya nggak bagus, nggak ada gunanya kita bernegara. Karena orang-orang penjahat akan dilindungi oleh penegak hukum yang korup juga. Jadi yang pertama penegak hukum, yang kedua masuk ke politik. Karena politik itu akan menciptakan yang lainnya ini tadi. Birokrasi ini kan pelayan politikus yang korup. Jadi sekda itu biasanya lebih kaya banding bupatinya, gitu kan. Kemudian bagian PPK, jadi memang birokrasi itu bagian dari broker dan eksekusi juga. Jadi, tetapi korupsi di sektor politik harus dipecahkan. Dalam bahasa saya adalah politik harus rasional. Kalau gajinya rendah, pengeluarannya besar, negara tidak membiayai kehidupan parpol itu nggak rasional. Kita akan terus seperti ini. Jadi dari fokus ini bisa kelihatan. Yang kedua, pemimpin itu wajib turn from the top itu, teladan itu tadi. Dan untuk number one itu harus benar-benar, kadang-kadang otoriter dalam kebaikan itu kan diperlukan ya. Contoh yang paling mudah Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew itu kurang keras, tetapi dia tidak menyisakan kekayaan itu untuk dirinya atau keluarganya. Paling anaknya jadi Perdana Menteri yang gajinya miliaran, oke lah, profesional. Tetapi kalau kita lihat rumahnya di Singapura dan lain-lain sederhana. Mahathir juga kurang lebih sama lah, walaupun ada beberapa kontroversi. Jadi pemimpin yang baik itu jangan mengambil untuk dirinya atau keluarganya. Itu konflik kepentingan. Yang berikutnya ya, setelah kita fokus menegak hukum, ya penguatan lembaga anti korupsinya. Kenapa mereka berhasil? Karena yang nangani korupsi tunggal, yaitu ICC Hong Kong dan MICC Malaysia. Sementara di kita ada beberapa lembaga. Dan karena berapa lembaga, kalau dimintain pertanggungjawaban, ini tanggung jawab siapa? Kita saling tunjuk-tunjuk gitu kan. Bukan saya kan gitu kan. Idealnya tunggal. Tetapi kan Indonesia ini udah banyak kompromi karena ya sudah, karena punya kewenangan, punya undang-undang, ya sudah kamu ngurusin yang level ini, level ini, level ini. Sehingga yang terjadi penelitian dari yang dilakukan APEC, mereka mengatakan bahwa Indonesia itu, KPK Indonesia itu istilahnya berani itu, vigilant itu. Tetapi kemudian tidak bisa memberantas korupsi yang kecil. Korupsi yang election itu ditangani oleh KPK kalau di Hongkong. Kejahatan terkait pemilu. Itu tadi ya, 3 hal tadi. Bagaimana mempererat lembaganya. Ada seorang pejabat terima ini nih. Cincin nilainya sekitar 5,2 miliar. Di rumah dinasnya, di dapur, ajudannya nganter, dia nggak tahu dari siapa. Terus pejabat ini langsung melaporkan pada KPK. Pengen tahu siapa ini? Dia kembalikan. Sudirman Said. Jadi menteri karena terlalu cerdas, kena kelas akselerasi kan gitu kan, lulus 2,5 tahun gitu kan, lulus. Yang menarik apa yang diucapkan sebenarnya? Saya tanyakan waktu itu. Menurut saya sih gini, kita ini sebetulnya yang terjadi defisit hal yang standar. Jadi misalnya, kenapa seorang jujur dikasih penghargaan? Padahal orang jujur itu kan syarat minimal untuk kerja benar gitu ya. Tapi kemudian ada penghargaan integritas gitu. Kerja begini kan sebetulnya standar-standar aja, tapi karena kita begitu defisitnya, sehingga orang melakukan langkah-langkah standar dianggap sebagai sesuatu yang berprestasi. Nah ini yang mesti kita tingkatkan lagi, bahwa ya kalau Anda mau jadi pejabat publik ya memang harus menjadi pendorong, tidak bisa bekerja biasa-biasa saja gitu. Saya kira Mas Jonan, Mas Ganjar sudah ambil contoh itu. Itu kena kelas akselerasi 2 orang di sana kan, walaupun yang satu balik lagi kan di bidang yang lain. Ini menarik sebenarnya. Kejujuran itu standar minimal, memang nggak perlu dikasih penghargaan. Ahli konsultan mengatakan ganti kalimat
anti korupsi itu dengan jujur dan berani, itu nilai anti. Jadi udah kelamaan jadi branding, mungkin nanti rebranding lagi. Yang menarik ada percepatan di antara kepemimpinan kepala negara. Jadi siapa sih yang relatif lebih cepat? Tapi data saya yang terakhir belum ketemu tadi. Jadi di antara kepresidenan itu yang percepatan perbaikannya paling cepat siapa, terendah siapa? Ini sebenarnya data saya. Dari data tersebut sebenarnya ya tadi kesimpulannya harus lebih cepat lagi. Naik sih naik, tapi memang harus lebih cepat. Dan kalau kita tidak fokus tadi pada penegak hukum, fokus pada politik, kemudian tidak fokus pada penguatan kelembagaan, maka akan lambat pemberantasan korupsi. Saya ingin tadi meneruskan cerita di Hong Kong tadi. Pegawainya 1.400, 1.000 orang penyidik. Kalau dilihat komposisi rasionya, satu penyidik Hong Kong, KPK Hong Kong itu menangani 200 pegawai negeri di Hong Kong, 1:200. Indonesia punya sekitar 6 juta pegawai negeri. Kalau pakai rasio Hong Kong 1:200, kita butuh 30.000 penyidik. Oke lah kalau kebanyakan itu ya kurang dikit. Tapi bayangkan sekarang 100, paling maksimal 200, realnya adalah 30.000. Kan jauh banget ini. Itu kalau pakai rasio Hong Kong. Rasio anggaran, Hong Kong itu pakai 0,5% anggaran di Hong Kong digunakan untuk pemberantasan korupsi. Di Indonesia 0,0000 sekian gitu. Jadi sekarang itu sekitar 1 triliun terhadap total 2.400 triliun berapa itu? 1/240. Nah, itu 0,000 sekian. Itu resources. Yang dilakukan oleh Mahathir Mohamad ketika langsung mengalahkan Najib adalah tadi, mengamankan posisi dengan orang-orang yang berintegritas. Jadi orang-orang KPK ditaruh. Tapi saya kalau ngomong kayak ini kesannya konflik kepentingan ingin jadi pejabat. Tidak seperti itu. Tetapi di sana menarik, karena selain ditaruh di eksekutif, Mahathir membuat undang-undang yang isinya adalah kementerian yang rawan korupsi harus dikawal oleh satu pejabat senior dari KPK-nya Malaysia, ditambah satu penyidik dengan kekuatan minimal 20 orang. Kemudian di level BUMN yang rawan korupsi, minimal dikawal satu pegawai senior KPK Malaysia, satu penyidik Malaysia, dan 5 dengan kekuatan minimal 15 orang. Kemudian orang politik tidak boleh masuk dalam bisnis BUMN dan government related company. Kemudian laporan LHKPN pembuktian terbalik, laporan gratifikasi, kemudian duta besar tidak boleh dari orang politik. Dan banyak peraturan-peraturan lain disusun ketika Najib tumbang. Jadi Najib itu memang kasar sekali kan. Kalau masih ingat itu kan diserang habis-habisan itu KPK-nya Malaysia ketika Najib kenakan 1MDB tadi. Tapi kan atas pertolongan Allah SWT di Malaysia semuanya kembali reborn. Intinya apa? Kepemimpinan Mahathir Mohamad perlu kita tiru. Jadi memang dalam situasi yang serba sulit itu kita butuh orang yang berani. Ini kan hari pertama ketika disiram. Novel itu biasanya setelah diserang, biasanya istrinya menelpon saya. Jadi waktu itu kira-kira pagi-pagi sebelum olahraga saya ditelepon, Bang Novel disiram air keras. Saya meluncur di sini, Jakarta AI. Terus dia bilang, semakin saya ditekan dan diancam, saya semakin semangat memperjuangkannya. Karena saya yakin bahwa yang saya lakukan itu benar. Kemudian diwawancarai Tempo ketika udah nyampe rumah sakit di Singapura, dia bilang, berani tidak mengurangi umur, takut juga tidak akan menambah umur. Jadi kita tidak boleh menyerah. Jangan memilih takut karena Anda akan menjadi orang yang tidak berguna. Kita butuh lebih banyak orang berani, tapi bukan kasar gitu kan. Novel itu sangat santun orangnya, tapi cukup cermat. Hampir semua kasus yang dilakukan oleh dia berhasil. Kasus-kasus besar di sana. Kalau Anda bertanya kepada orang yang diperiksa, Anda pasti heran karena mereka akan senang karena orangnya santun dan ada. Maka kemudian saya bertanya, ketika Anda menjalankan tugas, apa prinsipnya? Dia bilang, ketika Anda membenci seorang, jangan membuat keputusan gitu kalau dia tidak baper terhadap sesuatu. Dan politik juga mengajarkan bahwa kita tidak boleh baper. Jadi teman-teman seperjuangan semua, kita jangan baper, harus menjadi politikus yang bagus, agar kita stamina dan endurance kita terjaga. Karena memang makin sulit itu. Makin zaman ke sini, tantangannya makin berat. 15 tahun di KPK, makin ke sini tantangannya makin berat. Doakan KPK masih bertahan, jangan dikubur karena di dalamnya masih banyak-banyak orang baik. Dan orang-orang itu banyak yang Anda tidak kenal. Tapi mereka tidak ingin menjadi terkenal. Dan mereka bekerja secara ikhlas. Saya jadi direktur pendidikan baru 2 tahun. Sebelumnya saya direktur gratifikasi 6 tahun. Jadi yang sudah saya lakukan di 2 tahun ini adalah sudah membuat kewajiban regulasi anti korupsi di SD, SMP, SMA itu di 255 Pemda, termasuk gubernur. Kemudian di perguruan tinggi, saya hitung kemarin itu sudah lebih dari 6.500 prodi, program studi perguruan tinggi sudah mengajarkan anti korupsi.
atau sekitar 985 perguruan tinggi. Dan yang menarik justru sekolah swasta yang jauh lebih banyak, yang lebih komit dalam mengajarkan anti korupsi. Nah, tapi itu kan hanya kognitif ya. Yang lebih dibutuhkan sebenarnya teladan. Dan yang paling penting perguruan tinggi dan sekolah itu sebagai belajar tata kelola lab gitu. Kalau kepala sekolahnya sibuk ngurusin baja ringan untuk bangun sekolah, gurunya ngurusin LKS, ngurusin kenaikan kelas, studi tour dan lain-lain. Nah, siswa akan belajar apa nanti? PPDB bayar, PPDB sulit. Nah, belajar apa? Kita kayak melakukan soft revolution gitu ya.